Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya juga sebelum dimulai, di depan telah ada snack pagi dimulai. Nah, supaya sehat jasmani, sehat rohani, nantinya sehat ekonomi. Untuk selanjutnya kami serahkan mic ini kepada Syekhuna Hairmanto MPD. Syekhuna itu sama dengan Ustadz Pak. Syekh itu kok Syekhuna itu jamaknya. Syekh itu seorang guru. Kepada beliau kami silahkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang terhormat para pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat yang terlihat paling depan nih Pak Yusuf Bendahara ya. Kemudian hadir juga Pak Slamet Rianto ya, dan penasehat pimpinan wilayah Pak Dr. Andes Abdul Samad, dan orang tua kami baik di struktural organisasi maupun tidak ya. Kemudian terhormat pimpinan wilayah Asia, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, kemudian pimpinan daerah Asia, kemudian para guru ya, hadir, dan para jamaah semuanya sesuai dengan nama dan kedudukannya. Alhamdulillah, tadi saya dipanggil Syekh Syekhuna. Beliau ini sering hafal lagu Syekhuna tuh. Jadi dulu Syekh ini terjadi pergeseran makna seperti bahasa Indonesia juga. Orang Arab dulu nggak suka dipanggil Syekh karena Syekh itu menunjukkan ketuaan biologis. Jadi kalau ditanya ya Syekh, padahal dia udah tua, ya Syekh katanya. Lastu bi syaikhin. Saya bukan syekh, innama syekh man dabba dabiban, orang yang jalannya udah merongkok-rongkok. Tapi seiring zaman istilah syekh ini berkembang menjadi berkembang atau bergeser gitulah ya. Bergeser, terjadi generalisasi makna ya. Menjadi orang-orang yang dituakan ya. Lagi pula saya juga bukan yang dituakan di sini. Jadi tidak cocok semuanya. Baik makna pertama atau makna kedua itu ya. Nah, seperti itu. Para bapak sekalian rahmati Allah SWT, ini mukadimah
menghilangkan ngantuk saja karena saya pun juga ngantuk gitu ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat kembali bermuajahah setelah kemarin kita mengadakan kajian sesuai dengan cabang masing-masing ya, pimpinan cabang masing-masing. Saya juga kemarin ngisi di Pontianak Selatan ya, Ustadz Wahyu. Alhamdulillah kita kembali dapat bermuajahah di Masjid Al-Furqan ini. Masjid Al-Furqan ini masjid yang penuh dengan kajian ya. Ini sambung menyambung ini. Ya menjadi satu ya. Tadi subuh barusan kajian Ustadz Dr. Dodi ya. Nah, jadi tambah lagi kajian Ahad pagi gitu ya. Malamnya penuh semua ya. Malamnya penuh semua. Jadi Masjid Al-Furqan ini best practice ya Masjid Muhammadiyah dalam hal menyelenggarakan kajian ya. Jadi tinggal mungkin jamaah sehari-harinya juga bisa kita rangkul, mudah-mudahan semakin menarik perhatian masyarakat dengan adanya kajian. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, sebagaimana yang kita maklumi memang majelis ilmu ini majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah kita masih berada di bulan haram ya. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Rajab Mudhar ya. Bulan Rajab Mudhar. Kemarin pada waktu pengajian pimpinan cabang saya kembali mengingatkan ya bahwasanya kebiasaan masyarakat jahiliyah pada masa awal-awal Islam itu dan sebelum Islam itu dia memutar-mutar bulan haram ya. Jadi di bolak-baliknya bulan haram itu dalam setahun itu bulan itu kadang-kadang 13 bulan, kadang-kadang 12 bulan. Dan ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang di dalam Al-Qur'an itu disebut nasi'ah. Nasi'ah itu memutar-mutar balik bulan haram. Itu kufur. Maka Allah menegaskan sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu dalam setahun itu hanya 12 bulan. Tidak ada 13-nya. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada kajian ilmiah tentang KHGT. Nah, salah satu problem sejarah yang diangkat masalah kalender ini adalah problemnya bukan masalah tanggal lagi, tapi adalah bulan. Jadi pada awal Islam problem bulan ini terjadi. Awal-awal Islam bahkan sebelum Islam itu problem bulan ini terjadi. Masyarakat jahiliyah pada masa itu misalnya tahun 1447 Hijriah kalau bulannya 13 berarti 2 tahun akan datang bulannya 12. Gitu dia. Diputarnya gitu. Dia memutar balik bulan haram. Ya, yang diputarnya bulan Muharram. Bulan Muharram itu diletakkan bulan 12 atau bulan 13. Kadang muncul, kadang tidak. Semau-maunya dia. Saya coba tanya dengan Pak Ishak Jumarang, apakah ada hitungan seperti itu? Ada, tapi tidak ilmiah. Memang kadang-kadang tergeser dalam setahun itu kadang 13, kadang 12 karena ada kelebihan tanggal itu kan. Seperti itu. Nah, ini dipastikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu hanya 12. Ketetapan 12 bulan ini sejak awal penciptaan langit dan bumi sampailah hari kiamat tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Nah, indikasi bahwasanya tanggal dan waktu itu tidak pernah berubah di sisi Allah itu sudah ada sejak awal-awal Islam. Ya. Nah, barulah pembaharuan tentang tahun ya, tahun Islam. Kenapa? Karena bulan itu berkaitan erat dengan
musim-musim ibadah, musim-musim ibadah, ya. Nah, seperti itu. Bulan Qamariyah itu erat sekali dengan musim-musim ibadah, seperti haji, puasa, ya, lebaran, kemudian masa idah, ya. Itu erat sekali dengan musim-musim ibadah. Maka Allah mengatakan bulan di sisi Allah itu hanya 12 saja. Bulan yang 12 ini jumlahnya ini tidak ada 13-nya ini, walaupun sesekali, ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya, yaitu Lauhul Mahfuz, sejak penciptaan langit dan bumi. Artinya tidak akan berubah. Kalau bulan saja hitungan globalnya akumulasi 30 harinya atau 29 harinya saja pasti, apalagi tanggalnya juga mengikut pasti. Maka kita katakan yang tidak pasti itu standar. Yang tidak pasti itu adalah standarnya. Apakah sudah masuk bulan baru atau belum. Tapi apakah tanggal itu ada muncul hilal apa belum, itu sudah pasti. Sudah pasti, Allah sudah menetapkan itu. Nah, di zaman Umar bin Khattab, ya, ditetapkan tahun Islam. Awal penghitungannya itu peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menyisakan problem lagi sampai kita sekarang. Sampai sekarang ini bukan bulan lagi yang tersisa problemnya, beres sudah bulan. Tahun pun sudah beres. Kalau kejadian-kejadian sebelum hijrah, berarti sebelum hijrah, qoblal hijrah namanya. Kalau kejadian-kejadian peristiwa atau waktu setelah peristiwa hijrah, berarti hitung saja tahun berapa hijriyah. Tapi tanggal belum lagi beres. Tanggal belum lagi beres. Lagi-lagi kita katakan bukan pada kepastian hilalnya muncul apa belum, tapi standarnya. Karena objek yang yang diteliti dan objek yang dilihat baik secara ilmiah maupun secara kasat mata dengan bantu teropong itu sudah adalah satu, tidak ada duanya. Tidak ada duanya, itu bulan Qamariyah atau Qamar itu, ya, atau hilal. Itu semangat Muhammadiyah di dalam menetapkan KHGT, ya, kalender Hijriah global tunggal, ya, bukan tinggal, ya. Global tunggal, ya, itu. Nah, hari ini kita berada pada bulan Rajab Mudhar. Dalam hadis itu disebut Rajab Mudhar. Kenapa disebut Rajab Mudhar? Karena ada dua Rajab pada masa awal-awal Islam, penamaan, ya. Jadi kabilah Mudhar menamakan Rajab sekarang inilah Rajab. Sementara kabilah yang lain ada yang menamakan bulan bulan Sya'ban itu sebagai Rajab. Bulan Sya'ban sebagai Rajab. Jadi Rasulullah SAW mengatakan Rajab Mudhar. Rajab Mudhar. Nah, Rajab Mudhar yang sekarang inilah, ya, yang oleh mayoritas masyarakat Indonesia, ya, mengadakan acara-acara atau kegiatan-kegiatan Isra wal Mi'raj, ya, Isra wal Mi'raj, ya, jadi seperti itu. Nah, padahal kalau kita teliti sejarahnya, riwayat lain yang lebih sahih tentang peristiwa Isra wal Mi'raj itu dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, itu adalah Rabi', bukan Rajab, Rabi'. Namun di dalam keberagaman kita ini bukan hanya peristiwa-peristiwa seperti ini, ya. Hadis saja, ada hadis sahih tapi tidak masyhur. Ada hadis dhaif tapi masyhur. Nah, jadi kalau dari segi landasan peristiwa ini, landasan teologisnya, landasan sejarahnya, peristiwa Isra wal Mi'raj itu yang sahih itu Rabi', bulan Rabi'. Bulan Rabi'ul Awal itu adalah lahirnya Rasulullah, walaupun ada yang diperselisihkan, meninggalnya Rasulullah
dan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada 3 peristiwa besar di bulan Rabi', tapi tidak masyhur. Tidak masyhur. Kalau kita mau merubah kalender atau Muhammadiyah berani merubah kalender bulan ini, ya kan? Nah, jadi seperti itu lebih problem lagi, gitu kan? Wah, ini Muhammadiyah ini udah tahu-tahu tanggal 27 Rajab ini peristiwa Isra wal Mi'raj, ya. Malah merubah di bulan Rabi', ya kan? Tapi riwayat yang sahih itu adalah bulan Rabi'. Ya. Ala kulli hal, para bapak sekalian rahmati Allah SWT, ya. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa iman. Kejadian Isra wal Mi'raj ini masuk dalam bab akidah. Bab akidah, ya. Jadi oleh karena itu peristiwa ini sebenarnya kalau kita mau runtut ada muqaddimahnya, ada pengantarnya, ada pendahulunya, ya, ada pendahulunya. Kalau kita melihat kenapa terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj itu, kalau di dalam alur cerita, anggap saja sinetron, itu ada titik klimaksnya di antara alur cerita itu, titik puncak cerita. Nanti nurun lagi ibarat gunung, nanjak, puncak, baru nurun tamat. Nah gitu, seperti itu, ya. Jadi apa peristiwa yang menjadi pengantar peristiwa Isra wal Mi'raj ini? Yang pertama, ya, meninggalnya sandaran hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibunda Khadijah. Meninggal sandaran hati beliau, ya. Yang kedua, meninggalnya sandaran siasi, sandaran politiknya meninggal, pendukung luarnya, ya, pamannya meninggal. Jadi peristiwa-peristiwa tempahan atau mihnah atau ujian dari Allah SWT, ya, ujian dari Allah SWT itu berat sekali sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Tapi Rasulullah SAW mampu melewati semuanya. Jadi meninggal sandaran batinnya, ya. Sandaran batin itu ya orang-orang yang dicintainya lah, ya. Allah ingin memberikan pelajaran, kalau ditarik sandaran-sandaran madiyah, sandaran-sandaran materialistis ini, kamu kembali kemana? Allah ingin memberikan pelajaran seperti itu, ya. Kembali kemana? Ya. Rasulullah mampu mencapai puncak daripada ujian Allah SWT, sehingga Allah berikan hadiah keimanan yang sangat besar. Yang sebelumnya itu ada peristiwa syaqqus sadr, pembelahan dada dan pembersihan, ya, qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam hadis yang sahih itu dicuci, ya, menggunakan air Zam-Zam, ya, dicuci menggunakan air Zam-Zam. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah SWT, kata para ulama, apa maksudnya? Karena Rasulullah akan diberangkatkan oleh Allah, ya, melewati alam-alam yang bukan alam manusianya, yang kalau tidak dilakukan itu sebagai manusia Rasulullah tidak mampu. Kan akan diperlihatkan surga, akan diperlihatkan neraka dan keadaan ahlu neraka, diperlihatkan, ya, peristiwa-peristiwa yang bukan lagi alam manusianya, Tapi ada kajian yang lain, ya. Dari sudut pandang yang lain kita bisa melihat ternyata proses pensucian jiwa itu harus sama-sama. Allah itu menunggu kita berusaha dulu, baru Allah akan sucikan jiwa kita. Ya. Proses tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus ini kan merupakan ada nufus, ya.
Ini hayatun nufus. Ya. Jadi proses tazkiyatun nufus itu yang merupakan puncak dari agama kita, ya, ending dari seluruh ibadah kita, ya, pensucian jiwa itu tidak akan terjadi, ya, tidak akan terjadi kecuali setelah kita berusaha sungguh-sungguh dan melewati batas-batas yang telah Allah berikan ujian kepada kita. Baru Allah berikan proses tazkiyatun nufus. Ini sampai kepada tingkat mukhlas. Ini yang disebut dengan mukhlasin. Ya. Jadi salah seorang ulama ahli bahasa ketika ditanya, di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan mukhlisin, ada yang disebut dengan mukhlasin. Apa bedanya mukhlisin dengan mukhlasin? Ya, mukhlisin itu seseorang berusaha untuk mengikhlaskan hati, membersihkan hati. Mukhlasin, ya, Allah yang melakukannya. Sehingga sigatnya itu adalah isim maf'ul. Kalau mukhlisin tadi itu adalah isim fa'ilnya, ya. Kita disuruh oleh Allah dan diwajibkan oleh Allah untuk mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada titik ini tanggung jawab Allah dalam tanda petik. Ini sudah wilayah pekerjaan Allah, Allah yang membuat kita ikhlas sehingga derajat seseorang itu sampai pada tingkat mukhlasin. Dalam Al-Qur'an itu yang mendapat predikat mukhlasin itu Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf, ya, dites oleh Allah dengan tes yang sangat Nabi Yusuf ini. Jadi, di kita ni imam mazhab ada, nama Nabi juga ada, ya. Jadi ketika Nabi Yusuf dites oleh Allah dengan tes yang luar biasa, tidak ada yang mampu kali ya. Tidak ada yang mampu, ya. Jadi dites dengan seorang wanita di dalam kamar, ya, istri raja, ya. Itu Nabi Yusuf mampu melewatinya. Maka Allah SWT mengatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Nabi Yusuf itu merupakan hamba-hamba kami yang sudah diikhlaskan. Maksudnya Allah yang membuat dia ikhlas. Ya. Dan ini riyadhahnya sangat berat sekali. Riyadhahnya sangat berat sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah SWT, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melewati itu semua. Peristiwa-peristiwa yang membuat hatinya itu hancur, kehilangan sandaran maddia, sandaran materialistisnya, yaitu orang yang dicintai, itu normal sebagai manusia normal. Kita kadang-kadang capek pulang ke rumah, dihibur oleh anak istri, itu normal. Dapat tantangan dalam dakwahnya dengan kalimatnya Ibunda Khadijah memberikan motivasi, ya. Ketika Rasulullah SAW awal-awal menerima wahyu menggigil pulang ke rumah, Ibunda Khadijah lah yang menenangkannya. Tenang wahai suamiku, kamu tuh tak pernah berbuat jahat dengan orang. Rasulullah khawatir, ini alamat apa? Ini pasti ada alamat baik. Tiba-tiba meninggal dunia. Paman beliau pun meninggal dunia. Orang-orang Allah ingin katakan, ku tarik sandaran-sandaran manusiawinya. Kamu hanya bersandar kepadaku. Sampai pada puncak itu, puncak kekosongan seperti itu, Rasulullah hanya memiliki Allah, maka Allah bersihkan kolbunya. Syaqqus sadr. Dan Rasulullah mengatakan ketika saya berada di Hatim, tiba-tiba datang malaikat
ya, membersihkan qalbuku dengan air Zam-Zam. Ya. Inilah peristiwa yang mungkin ada sisi lain yang bisa kita lihat. Nah, usaha kita untuk mentazkiyatun nufus juga seperti itu. Mensucikan jiwa, ya, bukan dengan apa-apa, tapi dengan riyadhah, dengan ibadah, dengan zikir. Yang paling utamanya adalah salat. Salat itulah asbab utama tazkiyatun nufus. Kalau kita melihat di dalam salat itu, rangkaian-rangkaiannya semuanya adalah permohonan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan totalitas itu ada di dalam salat. Ketundukan secara totalitas kepada Allah itu ada di dalam salat. Ya. Makanya oleh Isra wal Mi'raj itu, saya lagi tidak bercerita tentang Rasulullah ketemu dengan Nabi ini itu udah ada. Itu udah maktub di dalam riwayat yang sahih. Ya, riwayat yang sahih. Sudah lengkap sekali. Kita jangan terkena syubhat orang-orang yang ragu. Karena ya, peristiwa Isra wal Mi'raj ini lagi-lagi ujian keimanan. Kita katakan kaum muslimin di zaman Rasulullah pun ragu. Kenapa? Karena salah masuk. Pintu masuk dia memahami itu salah. Karena menyandarkan kejadian ini dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad adalah objek, bukan subjeknya. Nabi Muhammad adalah objek. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ketika usriyabi, aku diisrakan. Jadi bukan aku melakukan Isra wal Mi'raj, tapi usriyabi, aku yang diisrakan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah objek dari peristiwa ini. Objek dari peristiwa ini. Nah, hatta kaum muslimin pada waktu itu ada yang terkena fitnah. Kejadian ini ragu. Benar tak nih? Kita melakukan perjalanan dari sini ke Baitul Maqdis saja membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berbulan. Kok dia hanya semalam? Ya kan? Kafir Quraisy, ya, kafir Quraisy itu memanfaatkan momentum ini untuk membuli Rasulullah SAW. Lihatlah Muhammad yang kau yakini sebagai nabi itu, lagi-lagi dia berbuat kebohongan. Tidak mungkin dia melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj dalam satu malam. Yang secara adat kita sudah ketahui, pengalaman kita berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu membutuhkan waktu yang lama. Wahai Muhammad, sifatkan kepada kami bagaimana keadaan Baitul Maqdis itu. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan rincian, ya, rincian di sini ada di sini. Ibarat kita ngomongkan Masjid Al-Furqan ini, tiangnya pintunya digeser ke tepi, bukan didorong. Ada kaca, kemudian bingkai pintunya bukan dari kayu, tapi dari stainless dan sebagainya. Di depannya begini, tergamam. Oh, benar berarti ini. Berarti bukan bohong. Inilah disebut mukjizat. Disebut dengan mukjizat, kejadian itu di luar akal. Li'ijaz, untuk melemahkan orang-orang yang tidak beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut mukjizah. Ya. Fungsinya untuk li'ijaz a'dai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya mukjizat yang diperoleh oleh Rasulullah ini hanya ini, yang nabi-nabi yang lain tidak memperoleh itu. Nabi-nabi yang lain tidak diberikan mukjizat seperti ini. Peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya. Abu Bakar Siddiq sehingga mendapatkan gelar As-Siddiq,
yang nama aslinya adalah apa? Abdullah bin Abi Quhafah Hisham bin Amir. Ya. Ada riwayat mengatakan dulu namanya Abdullah Ka'bah gitu. Ya. Tapi Abdullah bin Abi Quhafah, Ibnu Abi Quhafah. Ya. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika nyuruh Abu Bakar Siddiq untuk mengimami salat, tidak layak Ibnu Abi Quhafah menjadi imam seorang rasul, mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima dan mentasdik peristiwa ini. Kalau itu dari Rasulullah, saya yakin. Gini bentuk keimanan Bapak Ibu. Ada iz'an, ketundukan zahir dan batin, inqiyad. Apapun berita yang disampaikan oleh Rasulullah, yakin karena Rasulullah itu seorang nabi, seorang rasul. Karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mendapatkan gelar As-Siddiq. Ya, As-Siddiq. Ini sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar As-Siddiq. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj ini pintu masuk sehingga orang itu terfitnah, tidak yakin, salah. Padahal dalam Al-Quran itu Allah telah memberikan redaksi yang kalau kita fahami cara membaca Al-Qurannya itu, berita tentang Isra wal Mi'raj itu, kita akan tahu pintu masuk memahami peristiwa Isra wal Mi'raj. Saya ada nonton debat Zakir Naik, orang Jepang yang ateisme itu, dia mengatakan ini apa, saya pakai bahasa Inggris waktu itu, tidak paham juga bahasa Inggrisnya. Ada terjemahannya. Ini kebohongan besar apa yang dilakukan oleh Muhammad katanya. Kebohongan besar. Li ke bohong tuh. Li ya. Gitu ya. Lie itu ya. Itu. Bigger lie ke. Ini kebohongan besar apa yang dilakukan oleh Muhammad. Peristiwa Isra Mi'raj ini tidak terukur secara saintis. Tapi kita melihat dengan kacamata iman. Dan Allah membuka redaksi peristiwa Isra wal Mi'raj ini dengan redaksi pintu iman. Dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ila akhiril ayat. Allah menggunakan kalimat subhan. Jadi kalimat subhanallah itu adalah kalimat mensucikan Allah dari segala macam kekurangan dan kemustahilan, ketidakmungkinan, kerendahan. Makanya kalau kita melihat ada orang-orang yang melakukan kesyirikan, itu kita disunahkan mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Ada lihat orang bakar-bakar kemenyan sambil-sambil gini-gini kan, itu subhanallah. Atau bahkan kalau kita melihat di Jalan Ayani itu ada patung megang bumi itu kita ucapkan subhanallah. Subhanallah. Ada perilaku kesyirikan yang dilakukan orang, subhanallah amma yasifun, amma yaf'alun. Kita ucapkan subhanallah. Maksudnya apa? Kita sucikan Allah dari segala macam kekurangan. Termasuk kalau kita melihat ada kejadian, akal kita tak mampu nerima tapi itu terjadi realitas. Maka kita disunnahkan mengucapkan subhanallah. Kalau kita berjalan menurun, ya, nurun itu subhanallah. Ya, tujuannya apa? Kita sucikan Allah dari sifat kerendahan. Karena Allah tidak layak memiliki sifat kerendahan. Allah itu layak memiliki sifat ketinggian. Allah memiliki sifat ketinggian. Ya. Makanya Allah itu istawa 'alal 'arsy.
memiliki sifat ketinggian. Allah tidak layak memiliki sifat kerendahan. Ketika kita turun saja, kita disunnahkan mengucapkan subhanallah, subhanallah. Karena menurun itu mengarah sifat kerendahan. Nah, Allah membuka berita tentang Isra wal Mi'raj ini dengan kalimat subhan. Makna subhan di sini adalah maha suci. Allah yang memperjalankan hamba, maksudnya adalah sandarkan perbuatan Isra wal Mi'raj ini kepada Allah. Kalau udah sandarkan kepada Allah, maka subhan, sucikan Allah dari ketidakmungkinan. Dari ketidakmungkinan. Nah, orang-orang yang meragukan peristiwa Isra wal Mi'raj karena menyandarkan peristiwa ini kepada Rasulullah. Tak mungkinlah Rasulullah melakukan itu. Memang tak mungkin. Karena yang mungkin melakukan itu hanya Allah. Maka Allah buka kalimat ini dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Alladzi, itu Allah SWT, asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Maka Isra wal Mi'raj itu adalah bukan hanya ruh Rasulullah, tapi jasad dan ruhnya. Karena ada kaum muslimin memahami ruhnya saja, ibarat di alam mimpi saja, ruhnya saja yang diperjalankan, jasadnya tetap. Allah menggunakan kalimat abdi. Kalau ruhnya saja diperjalankan, jasadnya tinggal, berarti jasad bukan abdi. Ya kan? Nah, ini maksudnya. Ini dari segi kajian bahasanya, kenapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yang diperjalankan adalah ruh dan jasad. Karena di situ dibunyikan bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Ya, Rasulullah adalah hamba Allah ruhan wa jasadan, baik secara ruh maupun jasad. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menamai Rasulullah dengan istilah hamba, itu menunjukkan pemuliaan yang tertinggi. Ya. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memperjalankan hambanya, menunjukkan kasih sayang Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pintu masuknya. Pintu masuknya seperti itu. Jadi secara kodrat Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah menggunakan kendaraan, ya, visualisasinya Pak, itu buruk. Rasulullah menggambarkan buruk itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari lebih besar dari himar, lebih kecil dari bighal. Ya, lebih kecil dari bighal. Bukan berarti mirip. Kalau pandangan saya seperti itu. Kenapa? Karena kalau Rasulullah SAW menggambarkan lebih besar dari PCX, lebih kecil dari Vario, itu kan tak mungkin. Karena kendaraan dulu kan unta, kuda, himar, ya kan? Nah seperti itu. Jadi jangan divisualisasikan Rasulullah kayak naik anu lagi, gitu kan? Nah, ini seperti itu. Itu Rasulullah tidak pernah mentasbih, menyamakan bentuk, tapi ukuran. Ukurannya itu kendaraan yang saya naiki itu, kenapa kok pakai hewan? Ya kendaraan dulu hewan. Kalau dulu udah ada Toyota, ya Toyota disebutnya, atau Vespa, ya kan? Nah seperti itu. Jadi bukan berarti yang diadakan seperti naik nih megang kuda, membayangkan Rasulullah naik, ya kan? Kan ada gambarnya ya? Kan ada gambar Rasulullah dibuat gambar itu kan macam. Nah, itu kan terpengaruh seperti itu, seperti Nabi Ibrahim nyembelih Nabi Ismail itu kan, dibawakanlah
kambing. Ya visualisasinya bayangan manusia ya seperti itu. Bizibhin azim, sembelihan yang besar, yang sering disembelih ya kambing, ya kan, sapi, ya yang seperti itu. Ya. Buruk ini barkun, ya. Barkun itu kilat, cahaya. Karena kecepatan cahaya itu namanya saja, ya. Nama itu kan kadang-kadang sesuai dengan musamma. Jadi kita beri nama sesuatu, ya, identik dengan yang dinamai. Karakteristiknya seperti itu. Contoh komputer kenapa dinamai hasub? Karena komputer itu orang Arab namai hasub karena alat untuk menghisap, untuk ngitung. Nah, seperti itu. Kenapa HP disebut Hatib Mahmul? Karena sering digenggam, jarang dipikul. Ya kan? Ya kan, dibawa kemana-mana, dibenceng kemana-mana kan? Ya kan, jadi seperti itu. Dibawa kemana-mana, asal tinggal balik. Mana Hatib Mahmul, dibawa terus kemana-mana itu kan? Ya kan, hamil. Kenapa perempuan yang buncit perut disebut hamil? Karena bawa kemana-mana, anak ini ikut, dibenceng ngikut terus gitu, hamil. Ya, jadi seperti itu. Tidak mungkin yang dah lahir disebut hamil. Ya kan? Seperti itu. Jadi itu namanya buruk itu sesuai dengan namanya, secepat kilat. Dan kilat itu kan cahaya ya. Kecepatan cahaya itu memang tidak ada tandingnya. Kalau kita musim hujan mendengarkan guntur atau petir gitu ya, itu kilat dulu yang muncul, cahaya dulu yang muncul. Baru nyusul beberapa detik suara. Padahal kalau orang fisika mengatakan sama ya kejadiannya, Ustaz Dodi ya. Sama ke kejadiannya itu. Bunyi dengan cahaya itu, tapi cahaya dulu sampai itu kan. Macam kita nyentar, kalau kita nyentar, tekan sekarang, tersentar ke sana langsung itu. Kecepatannya itu. Nah, ini kuasa Allah. Allah membuat hukum-hukum di luar hukum yang Allah tetapkan untuk mengatur alam, itulah mukjizat. Seperti hukum apa? Hukum api untuk Nabi Ibrahim pada saat dilemparkan ke dalam api unggun. Padahal hukum alamnya, maksudnya hukum Allah mengatur alam, takdirnya api itu membakar. Tapi karena mukjizat, Nabi Ibrahim kedinginan. Bahkan kalau kita baca tafsir Pak, ketika Allah SWT mengatakan, Qulna ya nar, kami pun berfirman, ya, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin, wasalaman, selamatkan, penyelamat, ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api unggun ketika itu, kedinginan, menggigil. Ulama tafsir mengatakan kalau Allah tidak menggandengkan kuni bardan, hanya kuni bardan, tidak wasalaman, tidak ada kata-kata wasalaman ala Ibrahim, mungkin Nabi Ibrahim bukan kosong, mati kedinginan, beku, mati kedinginan. Tapi Allah menggandengkan kuni bardan wasalaman. Ya. Itu mukjizat. Dan umat-umat yang lain sebelum kita percaya mukjizat itu. Tapi giliran mukjizat Nabi Muhammad, tidak percaya dia. Bukan karena mukjizatnya, karena pada status Rasulullah sebagai Nabi saja, dia sudah tidak percaya. Nah, seperti itu. Jadi jadikanlah fitnah. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, tongkatnya membelah lautan, ya, dia seperti itu. Nah, ini kan peristiwa-peristiwa yang Allah melakukannya, bukan Nabi Musa melakukannya. Kalau Nabi Musa melakukannya,
tepuk-tepuk lagi setelah peristiwa itu, tidak akan putus. Dia akan putus. Dan mukjizat itu sifatnya tak bisa diundang, Pak. Tidak bisa diundang, kapan-kapan mau diundang. Sama dengan karomah. Kalau orang ada ngaku karomah, bisa dipertunjukkan pembual dia. Kadzab. Karena karomah itu hak Allah. Kapan Allah mau berikan? Ini apa kaidah kita memahami? Kita bukan mengingkari karomah. Kita yakin ada karomah para ulama, ya. Tapi kalau sampai karomahnya itu kapan-kapan dia mau, apalagi dalam keadaan emosi dia bisa, no. Karena karomah, mukjizat itu ketika seorang hamba sampai pada titik tawakal yang sempurna kepada Allah SWT, bukan karena emosi dan sebagainya. Maka kalau aku mau mundur pesawat itu kan emosi itu. Pesawat bisa mundur, itu karomah apa? Ya kan? Jadi itu tidak benar, Pak. Tidak benar. Jadi Muhammadiyah bukan mengingkari karomah. Tapi karomah itu satu, itu hak Allah. Kapan dia mau kasih, dan tak bisa diundang, tak bisa dibikin pertunjukan. Tidak bisa. Karena karakter mukjizat, karakter karomah itu hak Allah. Hanya ada satu mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Itu saja. Karena Al-Quran ini fungsinya itu memang sebagai petunjuk. Kalau tidak abadi ya kehilangan petunjuk kita. Itu mukjizat yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya sifatnya tidak abadi. Ya. Mukjizat yang abadi hanya Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu adalah kalamullah, abadi sampai hari kiamat. Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Al-Qur'an abadi karena dia kalam. Ya, bukan makhluk. Kalam itu abadi seabadinya mutakallim. Nah, masa Allah setelah hari kiamat tidak ada kalam? Ya kan? Kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Dia bukan makhluk. Sampai hari kiamat. Maka Al-Quran menjadi syafi'. Ya, jadi penolong kita. Hujjah lana. Nah, itu ya dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu sampai mukjizat. Yang terakhir, sikit lagi lah ya. Salat. Hadiah yang dibawa, kalau kata Pak Bali, kalau Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu balik bawa kurma, ya bisa jadi, Pak, karena Rasulullah itu pernah mengatakan ditunjukkan buah-buahan, ya kan? Ditunjukkan buah-buahan yang ada di surga, hampir saja mau ku capai, ya kan? Kok tercapai? Wah. Kalau tercapai, hanya itu hadiahnya. Jangankan untuk kita, untuk sahabat tak cukup. Jangan-jangan untuk Hasan dan Husain saja, ya kan? Untuk anak-anak beranaknya saja. Tapi hadiahnya adalah sampai hari kiamat, yaitu salat. Salat menjadi tiang agama kita. Tiang agama kita. Makanya salat ini inti, Pak. Dulu sahabat tak ngerti membedakan orang kafir dengan orang beriman. Tak ngerti dia. Kecuali salat. Asal dah tak salat, anggapan sahabat dia pasti non-muslim. Pasti non-muslim. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, pembeda antara kami orang-orang beriman dengan orang-orang kafir dan musyrik adalah salat. Wa in taraka shalah faqad kafara wa asyrak. Kalau dah ninggalkan salat, sungguh dia telah kafir dan musyrik. Realitas kita lah hari ini, ya, gimana? Ya. Keadaan umat muslim, umat Islam
meninggalkan sholat itu tidak ada rasa berdosa. Tidak ada rasa berdosa. Ini penting untuk kita pikirkan. Kenapa? Karena ini inti dari ibadah, pokok daripada ibadah, Pak. Jadi kalau kolbunya kita adalah ada di sini, kolbunya agama ada di sholat. Ada di sholat. Hadisnya sama, Pak. Sama redaksinya. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila baik, baiklah seluruh jasad. Apabila buruk, buruklah seluruh jasad. Sholat sesungguhnya awal pertama amalan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka amal yang lain lolos. Apabila tak baik, tertolak semua amalannya. Merugi dia. Berarti kolbu ibadah adalah, kolbu agama itu adalah sholat. Kolbu ibadah itu adalah sholat. Ya. Kalau sholatnya rusak, walaupun dia sholat tapi rusak sholatnya, maka tidak diterima ibadah-ibadah yang lain. Apalagi yang tidak sholat. Yang tidak sholat. Ya. Dan tidak ada, saya belum menemukan ada hadis yang sahih, ada di fadilah amal. Ninggalkan sholat itu tidak ada dosanya, Pak. Tidak ada dosanya. Tidak ada hadis yang mengatakan, ada bang hadis siapa meninggalkan sholat asar, ya kan? Seperti seperti menzinahi orang tuanya, itu hadisnya tidak sahih. Dhaif. Ada di fadilah amal. Ninggalkan sholat zuhur gini-gini, ninggalkan sholat ini gini-gini. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan dosa meninggalkan sholat fardu itu. Tidak ada. Karena dosa dan tidak layak. Langsung neraka jahanamnya disebutkan. Tidak ada. Dosa ninggalkan ini, dosa ninggalkan ini, dosa ninggalkan ini. Nah, yang ada itu gambaran. Gambaran keadaan orang disiksa karena tidak sholat. Langsung masuk neraka jahanam. Dalam Al-Quran itu, masalakakum fi saqor. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka jahanam? Namanya sakor. Ya, api yang menyala-nyala, sakor. Ya, menyambar-nyambar. Apa mereka jawab? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak sholat. Kami tidak sholat. Suruh sholat tidak sholat. Gambaran nak siksa di neraka saja. Kok Pak, kalau karena tidak layak lagi. Karena ini langsung merusak hak Allah. Sholat itu merusak hak Allah. Ya, kewajiban yang paling utama kita rusak. Kalau ada apa, kalau maksudnya meninggalkan sholat itu merusak hak Allah. Ya. Jadi kewajiban utama, pokok inti dari segala ibadah kita tinggalkan, maka kita merusak hak Allah. Tidak ada pantas, dosa tidak pantas lagi. Karena ada amal ibadah dan ada dosa, yang dosa tidak pantas lagi. Ada perbuatan dosa, siksaan berapa dosanya tidak pantas lagi disebutkan. Seperti meninggalkan sholat dan syirik. Syirik. Syirik itu tidak ada lagi dosa disebutkan. Pokoknya zulmun azim. Kezaliman yang terbesar. Bahkan membatalkan seluruh amal. Sholat juga seperti itu. Tidak ada pantas dosa berapa dosa. Tidak ada lagi. Amal ibadah juga ada, pahala tak pantas lagi untuknya seperti haji mabrur. Haji mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga Allah SWT. Nah, ini sebenarnya Isra Mi'raj itu yang perlu kita tanamkan adalah pentingnya. Kenapa anak-anak kita, ya, kemarin ngisi pejuang masjid. Kalau kita mau mengadakan, mau bertanya dengan mahasiswa yang tidak sholat itu, mereka lebih malu ketahuan mencuri sendal jepit ketimbang ketahuan tidak sholat. Atau dia ngambil pulpen kawannya, ketahuan, kamu nih ngambil pulpen. Dibalikkannya dengan wajah yang merah padam. Ya. Tapi sholat tidak ada, tidak sholat. Ya kan? Kenapa tidak sholat nak? Anak tetangga kita itu rajin sholat, wajar lama. Dia kan lulusan pesantren. Saya kan SMK mak. Nah,
ya kan, mulai terjangkit sekuler, ya kan, latar belakang sekolahnya membuat dia melegitimasi dia boleh tidak sholat. Nah inilah penting untuk kita menanamkan kesadaran. Ya, Isra Mi'raj ini bukan hanya diperingati sebagai seremonial, ya. Ini bagian memperingati Isra Mi'raj dan ya. Tapi Muhammadiyah katanya kalau kajian-kajian gini, kemarin Pak Samad cerita ke saya boleh katanya. Kalau bahas Isra Mi'raj momentum gini boleh, ya kan? Karena moderatnya Muhammadiyah itu seperti itu. Ya, kita membuat kajian momentum bukan dalam rangka sebagai Id. Toh kalau sebagai Id pun kita harus pastikan memperingatannya itu pada malam Jumat atau hari Jumat atau malam Jumat lah, karena kejadiannya kan malam. Kan seperti itu kan. Kalau hari Jumatnya Isra Mi'raj bukan Isra Mi'raj lagi. Karena berjalan malam hari itu Isra, diperjalankan malam hari. Berjalan pagi hari itu Ghoda, ya kan? Jadi jalan dalam bahasa Arab tuh banyak. Jalan untuk menundangi hadar, jalan untuk menghilangkan rasa rindu dengan keluarga, ziarah, ya kan? Jadi harus beda-beda kan? Jadi beda-beda namanya. Ya, datang dari tempat yang dekat datang dari tempat yang jauh kodim, ya kan? Beda-beda. Jadi kalau dia mengadakan Isra wal Mi'raj dianggap ini merupakan hari besar Islam, hari raya Islam, keliru dia kalau mengadakan siang ya. Jadi saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bisa